juga kakak siapa ini? Ella. Yes, ini hari apa ya? Rabu ya. Wow. Udah hari Rabu lagi berarti nanti bakalan Zumba. Tapi pagi ini kita mau skincarean dulu dan kita mau update berita-berita viral. Aku baru nge-stitch tuh ada Fiti dari kopi itu enak banget ya guys. Pagi juga Fiti dari Madam Super. Madam Superstar. Madam Superstar nih, dia nge-stitch. Ya kan? Madam Superstar ini barusan ku stitch videonya yang ini nih guys. Ini nih yang ini. Mukanya kasihan juga, ya Allah, banyak banget tekanan. Jadi mantan istrinya. Nih. Dia juga curhat, sedih. Makanya kan kalau lihat dia jualan mukanya kasihan juga, ya Allah, banyak banget tekanan. Jadi mantan istrinya itu banyak tuntutan. Jadi saking banyaknya tuntutan, jadi si mantan suami ini, yang teman-teman gue, sorry ya, bisa masuk circle gue itu pasti, circle kita itu pasti orang berduit, menengah ke atas dan atas. Alah. Nih. Apa sih? Gak terlalu keangkat guys, nikah sama si itu. Nih, yang ini nih. Jadi si mantan istri ini, dulu kan gak terlalu keangkat guys, nikah sama si itu, keangkat. Kalau dulu apa sih coba? Ini say. Terus udah begini bongkar-bongkaran aib. Yang ini. Terus mantan istrinya ini pacaran sama Hemong. Orang Jakarta tahu cuy. Ada lagi Jakarta tahu. Gua nggak tahu, gue orang Jakarta, gue nggak tahu dia Hemong, Botitong, mau apa gue nggak peduli, beneran sih, beneran. Ini gue nggak tahu ini laki ya, selalu aja memberikan berita-berita nih, dia komennya berita-berita. Itu Hemong. Kalau dari Madam Superstar mempostingnya seperti ini nih. Ini kan kita tahu nih, ini kan dari akunnya Madam Superstar ya. Tuh, gue ambil dari akun Madam Superstar. Jadi si Madam Superstar ini posting mukanya CEO-nya dan mukanya si Sarwendah ini kan. Dengan komentarnya si orang ini. Di luar aset. Nah, jadi dia ngomong begini nih. Nah, jadi si mantan istri ini dulu kan keangkat. Kalau dulu apa sih coba? Nah, terus udah begini bongkar-bongkaran aib. Gak boleh gitu. Terus mantan istrinya ini pacaran sama Hemong. Hemong katanya. Ada lagi yang nggak tahu. Itu Hemong. Dan bilang apa CEO ada jualan cuy. Ya, orang kalau punya duit cash ya di luar biaya hidup dibayar, di luar pajak cicilan, di luar aset, tidak akan mau dia jual TikTok. Nah ini yang gue bilang berita fitnah. CEO udah berduit, udah bla bla bla, gak akan pernah mau jualan TikTok, itu fitnah. Jelas. Karena apa? Sedangkan Dr. O aja jualan TikTok, beliau adalah seorang CEO, Dr. Oki. Ya, pemilik, owner, CEO, pemilik dari Bening, jualan TikTok. Berarti yang dia bilang, kalau seorang CEO nggak akan jualan TikTok itu berarti bukan, itu fitnah nih. Ya, orang kalau punya duit cash ya di luar biaya hidup dibayar, di luar pajak cicilan, di luar aset, tidak akan mau dia jual TikTok. Tuh. Jadi karena cowok... Hemong. Orang Jakarta tahu cuy. Ada lagi yang nggak tahu. Itu Hemong. Dan bilang apa CEO nggak ada jualan cuy. Ya, orang kalau punya duit cash ya Tuh, di luar biaya. CEO nggak ada jualan, bohong. Ya, itu bohong. CEO pun pasti jualan, bisa jualan kalau memang mau jualan. Apalagi untuk berjualan dengan produk brandnya sendiri. Gitu ya, untuk mempromosikan. Biasanya seperti itu. Makanya gue dengan jelas-jelas banget gue mengatakan bahwa ini cowok ngomong CEO nggak bakalan mau jualan itu. Sorry, lu salah besar, salah banget. Mukanya mulus ya, nanti gue spill ya. Gue mau pijit muka, ntar tenang. Ini kita mau bahas ini dulu sayang. Terus dia ngomong gini lagi nih. Terus mantan istrinya ini pacaran sama Hemong. Pacaran katanya mah Hemong. Itu Hemong. Dan bilang apa CEO nggak ada jualan cuy. Ya, orang kalau punya duit cash ya di luar biaya hidup dibayar, di luar pajak cicilan, di luar aset, tidak akan mau dia jual TikTok. Itu nggak boleh. Itu kan jual TikTok harusnya buat UMKM itu. Fitnah lagi. Siapa bilang nggak boleh? Di TikTok tidak ada peraturan yang tidak boleh dan boleh jualan di TikTok. Itu fitnah ya. Itu kan nggak boleh katanya. Itu fitnah.
Di TikTok peraturannya siapapun boleh jualan TikTok. Asal punya memang akun ada, memang udah didaftarkan bisa, silakan jualan. Nggak ada peraturan dari TikTok sama sekali untuk siapa yang boleh dan tidak boleh. Terus dia itu katanya buka pabrik jualan ini itu. Itu kan investor. Investor dari mana? Money laundry. Ya Allah, jualan pabrik, punya pabrik katanya si cowok. Cowok itu kan katanya punya pabrik, buka pabrik dari investor. Yang investor itu siapa? Itu apa? Itu kan punya dari investor katanya. Jadi seolah-olah nih cowok nih bener-bener gak punya modal apapun lah si cowoknya si yang di gambarnya udah dipasang oleh akun Madam Superstar ya. Madam, gue pinjem akun lu ya. Kan lu yang pasang nih foto mereka berdua nih. Jadi gue mengkonotasikan yang diomongin sama cowok ini adalah dua orang ini ya. Ini kan si Sarwendah kan. Ya Madam ya. Gue pinjem nih. Biar clear. Jadi seolah-olah kayak cowok ini nggak punya apa-apa ya. Menurut akunnya Madam Superstar ini kan dengan omongan si laki-laki ini. Terus pabriknya adalah bukan punya dia tapi punya investor. Investornya adalah money laundry. Ya ampun. Udah di bener-bener nggak ada bagus-bagusnya dong nih cowok. Buset. Gue sampai Katanya buka pabrik jualan ini itu. Itu kan investor. Investor dari mana? Money laundry. Utang banyak cuy, aku tahu. Utangnya banyak. Utang banyak banget. CEO katanya bukan. Karena kalau CEO nggak jualan TikTok. Pabrik kata bukan punyanya, punya investor. Tapi investor juga money laundering. Buset, kotor banget ya berarti ya. Gila banget. Cara membuat ini loh narasi buat orang tuh ya Allah. Ini kalau gue jadi mas-mas ini nih, mas. Opa, gue cari lo yang ngomong lo bener asli. Yalah gila lo. Kalau emang nggak bener gila, kasihan banget coy. Kasihan banget. Ya kan, kasihan dong. Masa pengusaha yang udah banting tulang bikin usaha sampai barang-barangnya semua nih gue punya nih. Ini salah satu dari produknya si Opa nih. Itu si Opa itu kan gue suka tuh, siapa namanya? Nih. Misai. Kerso. Dia kan dari dulu udah nge-live. Gio iya, si ganteng itu. Suka gue udah lama gue merhatiin mereka kakak adik toh. Kakak adik kan. Tuh gue demen banget, gue punya sampai beli 5 gue. Gue beli 5. Semuanya gue pakai ini. Ini lihat udah mau habis nih. Ini yang Friends Vanilla. Gio sama abangnya dia tuh, gue demen banget tuh. Gue bilang, ih kalau punya anak cowok-cowok begitu keren banget ya. Bisa usaha. Iya. Mana ini mereka bisa bikin kayak gini nih, Kerso enak banget wanginya. Gue demen banget. Kok bisa diomongin kayak gitu? Sampai sepabrik-pabriknya katanya investor. Investornya money laundering, banyak utang. Buset tuh mulut, buset deh. Gue kesel kenapa? Karena gue emang fans banget sama si kakak adik itu. Dan gue beli udah lama, ini ya mereka kan suka nge-live berdua tuh kakak adik. Bikin konten di kantor. Bos, gimana bos kalau wanginya wanginya pria romantis, wanginya pria CEO kan gitu kan. Bukannya itu cowok pendukung NM. Yang mana? Alah, gue nggak tahu lah. Dibalik dia datang mendukung atau apapun gue nggak peduli ya sayang. Nggak ada hubungannya juga sama si NM ya. Tapi di dalam kasus ini nih terlalu banyak tuh dia. Sampai ngomongin ini soalnya fotonya yang dipasang sama Madam Superstar ini adalah fotonya opa-opa ini. Nah opa ini gue suka lihat dia nge-live. Dia kan yang punya ini kan. Nah ini dipasangin sama mulutnya dia nih. Mulutnya dia begitu. Gue gak suka pagi-pagi gue tadi abis subuhan. Abis sholat subuh gue lihat loh kok. Masa sih ini gue diomongin sih. Opa yang gue demen suka liatin, suka beli produknya kok diomongin begitu gitu loh. Gio owner, CEO kan, Gio kan. Ini Gio kan, ini Gionya kan. Gue gak percaya gue.
Nggak. Sampai ngomong begitu nih. Nah, terus dah. Iya nih, punya dia nih. Jadi si cowok yang emang ini numpang keangkat sama si mantan istri ini. Lah, cowok yang hemong ini numpang keangkat. Dia mah udah terkenal dari kapan tahu cowok ini. Gue aja sering nonton si Gio ini. Gio sama kakaknya. Apa adiknya si Joseph ganteng-ganteng. Emang keluarga tajir itu kan. Pengusaha yang punya Kerso. Kok jadi keangkat sama dia? Ajaib deh. Katanya yang ini keangkat sama yang cowok, mantan suami. Terus sekarang yang ini katanya pansosin ini. Lu otaknya tuh loh, otak apa sih? Mendingan buat dagang aja lu bikin nih kayak si Gio. Bisa nggak lu bikin Kerso? Bisa nggak? Halo Arifin. Halo Arifin. Iya sama adenya Joseph. Iya. Gio ownernya. Iya makanya. Ih kok bisa ngomongnya kok aneh banget sih. Terus Mantan istrinya sama si hemongnya pamer hedon-hedon. mantan istri sama hemongnya. Lah ini kan pengusaha, Bo. Gue aja beli 5 biji. Gue aja beli 5 biji. Udah lama nih gue beli. Udah mau habis tuh. Tuh. Nih ada lagi nih gue beli nih barangnya si Gio sama si Joseph. Enak-enak. Sementara yang bayar utang bayar cicilan siapa? Mantan suami cuy, kasihan. Kasihan mantan suaminya itu, sumpah, gue bela dulu. Nah, jadi si mantan istri ini dulu kan gak terlalu Mana tuh satu lagi? sama si itu enggak. Kalau dulu apa sih coba? Nih. Tuh. Gak bohong ya. Eke gak bohong ya, Say. Gue itu termasuk salah satu penggemarnya si Gio ini. Hemong. Demen gue ngeliat mereka berdua kakak adik, cakep-cakep, pinter-pinter dagangnya. Sini pada jualan cuy. Ya, orang kalau Mana tutupnya nih? Kok hilang sih tutupnya? di luar pajak cicilan, di luar aset, tidak mau dia jual TikTok. Tuh ngomong gitu lagi. CEO nggak bakalan mau jualan TikTok. Lu bukan pengusaha, nggak usah banyak ngomong lu. Lu bukan pengusaha, nggak ngerti apa-apa. Lu cuma ngebacot doang. Ngata-ngatain orang lu bisanya. Ngefitnah ini dia tutupnya. Tuh, nih, yang 3 udah habis, tinggal dua ini nih. Gue beli 5, tuh ya. Tuh, dari produknya si Opa Gio sama Opa Joseph nih, kakak adik. Kok bisa-bisanya nge-live sama si siapa nih yang ada di foto Sarwenda? Ini kan di foto nih Sarwenda nih. Kan mereka lagi nge-live tuh. Diomong-omongin. Aneh banget deh, beneran sumpah. Gue sangat-sangat tidak percaya ya sama omongannya dirimu. Lu bilang begini begitu, banyak berita-berita yang nggak bisa dibuktikan. Sungguh banyak berita yang nggak bisa dibuktikan. Dan gue kalau sebagai Sarwenda dan sebagai cowok ini udah di stitch begini, udah digabung-gabungin begini nih, gue tuntut semua nih yang nge-stitch gue. Ya, gue tuntut semua. Gio yang punya Kareso. Lihat VT gua. Lihat VT gua yang baru, udah cepetan. Kita ini dulu, kita mau pijat-pijat muka dulu yuk. Habis itu kita langsung skincare-nya. Pijat muka dulu ya, sayang. Gua mau pijat muka dulu, gua mau cuci muka gua dulu pakai sabun ini. Teman-teman yang belum tahu apa yang Mamski omongin tadi, monggo silakan langsung ke VT Mamski aja ya. Lihat dulu. Mamski nggak demen tuh sama si cowok lemes itu. Mulut cowok kok lemes sekali. Sekali ngomong berapa fitnah diomonginnya. Yang katanya TikTok sebenarnya nggak boleh lah CEO apa untuk nge-live. Aduh, apa lagi bikin peraturan sendiri lu. Siapapun boleh kok nge-live di TikTok. Ntar Mamski cuci muka dulu ya. Mamski mau masas muka sayang. Ntar Mamski masas muka dulu ya. Heran gue, bener sumpah. Coba kalian lihat VT-nya deh. Guys, aduh gue mau cerita mimpi gue semalam guys. Ntar Mamski cuci muka dulu. Pakai sabun ini nih. Sabun pepaya glow biar mukanya glowing. Tetap glow up.
Sabunnya lihat deh guys, muka Mams gitu. Pakai ini, pakai sabun glow. Kita mau apa namanya? Pijet muka dulu ya. Pakai sabun glow. Pijet muka. Sumpah ini endul banget. Endul. Belum dicuci piringnya, nggak apa-apa sayang. Berapa sabunnya Mam? Siap. Sabunnya nih. Ku kasih. Yang mau sabun siapa? Coba komen mau sayangku. Ih, bikin berita CEO nggak bakalan mau live TikTok. Semua CEO juga kalau yang emang public figure bisa masuk ke dalam live TikTok. Ada perseteruan kan antara mantan istri dengan mantan suami. Artis RO, istrinya S, penyanyi S ya. Terus mulailah berkibar nih berita-berita. Karena si istrinya ini sekarang lagi nge-live terus. Ama katanya yang diduga tuh cowok baru. Tapi si cowok ini gue demen. Udah lama gue tahu cowok ini. Gitu loh. Taunya dari TikTok juga, dia jualan sama adeknya tuh. Nih gue beli, lihat. Iya kan? Udah mau habis semua. Suka banget. Mereka pengusaha yang gigih, CEO yang masih tetap live TikTok. Tiba-tiba muncul si mulut lemes. Bilangnya kalau real CEO nggak bakalan live TikTok, fitnah. Nah, ya. Mana ada TikTok bikin peraturan CEO nggak boleh nge-live. Fitnah bener itu. Makanya gue bilang apaan sih nih orang. Gue komenin tuh tadi pagi ya, habis sholat subuh nongol di page gue kan, FYP, for your page. Kaget gue, loh kok ngomongnya kayak gitu. Dibilangnya, karena ada fotonya mereka berdua dari akunnya Madam Superstar. Gue stage tuh, kalian lihat aja. Gue gak demen ada orang tuh yang main asal ngomongin orang ya, sampai-sampai segitunya. Yang Botita, bukan CEO, numpang nama si cowok itu. Padahal gue ngefans tuh sama cowok itu, ownernya si Kerso, yang ada fotonya itu kan namanya Gio, gue tahu itu. Emang keluarga tajir itu, keluarga pengusaha, punya pabrik, katanya pabriknya itu yang itu investor. Uangnya dari mana investornya? Dari money laundering. Ya Allah, tahu-tahuan ah. Pabrik juga dari investor, terus investornya uangnya money laundering, apaan sih? Iya, heran gue. Pembusukan karakter biarpun gak sebutin nama, tapi kan sama akun Madam Superstar dikasih foto dua orang itu. Ya memang si Madam Superstarnya ya yang bikin konten itu ya, karena si cowok lemes itu kan ngomongnya di live, dipotong live-nya, dimasukinlah kontennya si Madam Superstar. Jadinya ada mukanya Sarwenda sama si Opa Gio, sama mukanya si mulut lemes. Nggak demen gue kayak begitu, norak. Itu bisa menjatuhkan harkat martabat seorang pengusaha loh, yang udah bener-bener setengah mati ngebangun image, nge-branding. Tiba-tiba dibilang apa? Dibilangnya cuma kayak numpang nama, udah gitu bukan CEO, pabriknya money laundering, terus dia juga dibilang botitong. Buset, 4 hal, buset, parah sih lu. Parah itu. Gak suka gue dengernya. Karena gue termasuk fansnya si Opa. Gue termasuk fansnya Opa itu, Opa Gio sama Opa Joseph. Sumpah gue suka. Gue waktu ngeliat mereka, gue mikirnya tau gak, demi Allah nih ya, udah berapa tahun yang lalu ya gue ngeliat mereka, 3 tahun yang lalu. 3 kayak 2022 deh gue ngeliat mereka, apa 2023 ya. Gue bilang gini, ya Allah kalau gue punya anak cowok kayak gini seru banget. Gue gitu mikirnya. Gue mikirnya, ya ampun, ini mamanya siapa ya gitu. Ini anak-anak cowok-cowok dua kok rajin banget, masih nge-live berdua ini. Gue gitu. Sumpah guys, suka gue ngeliat orang tuh ya, udah ganteng, pinter usaha, terus masih nge-live, mau gitu loh, secara detil mempromosikan brandnya gitu. Detil loh dia bikin ini ya kan.
Ini ada Velvet Rose yang dia buat tuh. Wanginya wangi-wangi dari Kerso ya, ininya mereka, produksinya mereka. Kakak adik itu. Ini rose. Terus yang ini yang vanilla nih, French vanilla. Gue punya 3 lagi. Gue emang beli karena gue suka wanginya. Dan bukan yang kenceng banget. Jadi ini body mist ya, body mist. Demen gue, bisa buat olahraga. Tuh. Bisa semprot. Gitu loh guys. Gue suka mau body mist guys. Kalau parfum kan agak berat. Kalau yang ini tuh ringan gitu. Dan ini si Gio sama si Joseph itu, gue di mata gue mereka pengusaha sukses, CEO yang sangat down to earth. Padahal mereka ganteng-ganteng banget dan emang apa idenya mereka buat usaha tuh mewakili gitu loh keinginan cewek yang kayak gini gitu. Timnya juga dia sama anak-anak buahnya gue lihat orangnya humble. So I like them so much gitu. Gue sampai berpikir seandainya gue punya anak cowok nih, pasti udah bisa jago dagang kayak mereka dan pasti ganteng-ganteng kayak mereka anak gue. Gue mikir mamanya yang mana ya, mamanya Gio sama mamanya Joseph ini. Gue mikir gitu. Dikata-katain sama si mulut lemes di lu sape. Lu siapa lu? Mami toko aja masih live jualan tajir begitu. Iya. Nagita masih jualan. Kasusnya Niki minggu depan kita pantengin ya. Tanggal 25 ingetin. Tanggal 25 gue pantengin. Tadi malam gue mimpi Niki. Oh my god, tadi malam gue mimpi Niki. Bentar sambil gue pijat-pijat muka dulu guys. Semalam gue mimpi Niki, demi Allah gue mimpi Niki. Gue langsung ini sih DM adminnya. Gue nanya kabarnya gimana. Tapi di mimpi gue itu ya, lucunya ya, Niki tuh rambutnya pendek. Kayak bondol gitu segini. Kayak Niki yang zaman dulu tuh. Kayak gitu di mimpi gue ya. Udah gitu dia deket banget nempel ke gue gitu. Terus dia cerita sama gue di mimpi gue. Demi Allah nih ya semalam ya. Gue gak suka gimmick-gimmick. I hate gimmick. Kalau gue memang mimpi, gue mimpi. Jadi semalam itu di tidur gue, dia bilang gini, Mams, gue pengen sekolah lagi deh Mams. Gue pengen ambil S2. Jadi kayaknya dia udah S1 di mimpi gue ya. Terus dia mau ngambil master khusus apa gitu. Gue bilang, apa tuh nih? Itu Mam buat kayak pelajari mesin. Katanya gitu. Gue pelajari mesin. Iya kan jarang kan? Jarang dong cewek mau capek-capek buat ini mesin katanya. Buat pelajari mesin mendetil. Iya Mam, gue pengen sekolah lagi, kuliah lagi. Gue sampai kok kayak beneran nih. Kebangun gak tau cuma mimpi doang guys. Ya Allah. Kenapa ya Mamski jarang banget mimpi. Kalau mimpi pasti ada sesuatu. Ini gue bisa mimpi Niki aneh. Padahal gue lagi gak terlalu terfikir gitu. Karena kan masih, gue pikir masih tanggal 25 ya. Belum pernah loh gue mimpi lagi gitu ya. Yang bener-bener gue ingat banget kayak nyata gitu. Kayak nyata. Karena kayak ngerasa deket banget gitu. Sambil gini ngasih lihat ada kayak buku brosur gitu loh. Kayak bukan brosur apa kayak... tempat sekolahnya, tempat kuliahnya gitu. Nih Mam di sini nih. Aku ntar mau ngambil kuliah dibilang gitu. Oh ya? Oh that's good. Bagus juga. Mesin, emang kamu bisa Mam katanya. Aduh, gua Astagfirullah. Mudah-mudahan mimpi itu beneran datangnya dari Allah, dari malaikat ya. Dan gue berharap banget Niki emang bisa bebas dan bisa kuliah ya Niki. Kalau emang bener-bener Niki pengen kuliah ya. Sekolah lagi. Oh ya? Maksudnya gitu? Dia mau ngambil kuliah lagi, maksudnya sekolah tuh maksudnya masuk? Enggak dong, kuliah di luar dong. S2, master. Apa ya maksudnya ya? Masa sih Oke, ini kita pijat dulu mukanya. Gue kepikiran banget tadi pagi subuh sholat. Makanya kirimin Al-Fatihah buat Niki nih. Oke, ini naikin dulu ya. Kalau yang mau nanti komen mau aja sayang. Nah ini yang paling hangat. Terus pencet lagi nih on off-nya. Nah ini yang nomor yang warna biru untuk getaran. Ke-7 aja. Apa ya maksudnya guys? Mimpi yang baik kan? Iya amin Allah amin. Mungkin Niki rindu Mamski. Masa sih? Oh pernah dengerin mau ambil ilmu hukum ya? Beneran tapi bener dia pernah bilang mau kuliah lagi kan? Tapi dia bilangnya ke gue tuh mesin, gila gak lu? Gue bilang mesin, gue bilang gitu.
Kok mesin apa ya? Oke, siapa yang mau alat massage ini? Kita pakai massage ini sayang. Mau ambil ilmu hukum katanya. Bisa, bagus banget malah ilmu hukum. Oh berarti beneran emang ada niat mau sekolah kan Niki kan? Flekku keluar semua. Nah, bagus. Ngebersihin sayang karena ini anget, anget. Hade, kok jadi ikut emosi saya, Mam. Saya setiap hari nonton live-nya Sangio, Mam. Sangio. Iya. Mam, jenguk lapas insya Allah ya. Aku udah nge-DM sih. Tapi tanpa keluarga deketnya Niki atau siapa yang deket sama Niki, kayaknya gue kalau sendiri belum bisa kali sayang. Harus ada yang nemenin ya. Kan nggak boleh kan sembarangan dijenguk apa gimana? Gue pengen sih ketemu Niki, pengen ngobrol yang bener-bener dari hati ke hati sebagai seorang Emma biasa dan seorang Niki gitu, bukan sesama public figure lah, artis atau apa, enggak, di luar itu. Really just like me Emma gitu, dan kamu Niki aku pengen denger gitu, pengen tahu gimana nih, kayak apa nih, kayak gitu. Di luar dari segala macam hiruk pikuk sosmed lah gitu loh, off kamera, terus cuma obrolan yang cuma kita yang tahu aja gitu aja loh. Pengen apa ya, kayak deep talk aja gitu, nggak harus ada orang yang tahu, siapapun yang tahu, nggak perlu. Even untuk abis ngejenguknya pun, seandainya pun jadi gue jenguk juga nggak perlu ada yang tahu, gitu, kayak gitu maksud Mamski. Pengennya sih seperti itu. Jadi Niki juga tahu, oh iya ya, Mamski ini memang pengen ketemu gua gitu, bukan karena ada maksud embel-embel mau pansos kek, mau ngonten, nggak ada. Gue cuma pengen tahu, belum pernah sama ini benar-benar bisa dari hati ke hati banget gitu, di luar dari kerjaan ya, belum pernah sih. Oke, ini siapa yang mau ini dulu. Ya nanti gue call Icat, gue kasih tau Loli juga. Ya Mam, kalau jenguk biasanya yang diutamakan anggota. Iyalah, sama keluarganya, betul. Bismillah ya, bisa sambung tali silaturahim ya. Oke, kakak, alat apa yang sepil harga? Oke, siapa yang mau komen maunya dulu sayang? Boleh komen. Lihat ini kan capek nih ya, capek kan nih. Mamski tuh beberapa hari ini lelah sekali guys, nggak tahu kenapa. Apa karena premenopause ya? Lelah banget. Terus kayak perut gua nggak enak sama sekali. Aduh. Keranjang kuningnya oke. Berapa orang yang mau komen? Bentar, gue mau masukin ini juga say. Bentar. Gue mau masukin apa namanya? Niacinamide. Diomong-omongin kayak gitu. Bayangin gak sih lu guys? Lu bangun usaha dari nol. Tiba-tiba lu deket pacaran sama Ertong, dibilangnya numpang nama, kan anjay. Lu nge-live TikTok sebagai seorang CEO, pemilik perusahaan. Lu dikatanya bukan CEO tuh, bohong. Sakit hati gak sih lu diomongin kayak begitu? Ih, gedek banget gua. Ayo. Oke, mau ya? Siapa aja? 1, 2, 3. Kakak Ian, Kakak Ireng, apa itu Kakak Tri? Siapa lagi kak? Mau brush iris gue masukin juga. Oke, teman-teman, Mamski masukin ini Panthenol Moisturizer dengan niacinamide 5,33, Gokocho, Jessica ya, sama brush dari iris. Oke? Alright, oke. Siap-siap aja ambil ya sayangku. Mana tuh? Oke, ini Mamski masukin satu-satu ya. Oke, Panthenol Moisturizer yang warna hijaunya sudah masuk, brush irisnya juga sudah masuk, terus ini sudah ada alat Gokocho-nya juga sudah masuk, dan dari Jessica sudah masuk juga. Udah gitu teman-teman yang mau ngilangin blackhead juga bisa ambil ya alat dari Gokocho. Gokocho tuh bagus banget alatnya guys, sumpah guys, best. Ya, oke, Panthenol Moisturizer-nya ada di etalase 1.